Shalom, di waktu yang baik ini saya coba berbagi hal yang sangat-sangat menarik. Dan saya bisa pastikan ini akan sangat ngebantu kamu untuk tajam menilai seseorang. Nah, saya coba berbagi tentang 7 tanda orang suka sama kita diam-diam. Jadi sebenarnya orang itu ada hati, suka sama kita, tapi dia diam-diam aja. Ada banyak faktor kenapa dia diam. Bisa jadi karena gengsinya tinggi, bisa jadi karena dia pesimis, bisa jadi dia coba lagi mempelajari kamu. Tapi yang pasti bahwa dia suka sama kamu, tapi dia diam-diam. Saya selalu sampaikan, sependiam-diamnya orang, secuek-cueknya orang, sedingin-dinginnya orang, kalau dia suka sama seseorang, pasti ada tanda yang jelas. Nah, saya berharap apa yang coba saya bagikan ini ngebantu teman-teman untuk tajam menilai seseorang yang menyukaimu secara diam-diam. Siapa tahu orang tersebut ternyata kamu suka juga. Siapa tahu kalian berjodoh, kan kita nggak tahu, ya. So, berikut tanda orang suka sama kita diam-diam. Yang pertama, orang tersebut dia begitu kepoin, begitu stalking sosial media kamu. Kamu punya apa? Instagram dia follow kamu. Kamu punya apa? Twitter dia follow kamu. Kamu punya Facebook dia follow kamu. Apa saja sosial media kamu dia follow kamu. Nah, kenapa dia lakukan itu? Karena dia ada perasaan suka sama kamu. Karena ngomong langsung dia mungkin sungkan. Ngomong langsung mungkin dia punya ego yang tinggi. Nah, gimana caranya supaya menurut dia aman? Dengan cara kepoin sosial mediamu. Ada orang yang begitu memang, untuk bicara langsung gak berani. Tapi begitu lihat sosial medianya dia nimbrung, dia aktif di situ. Jadi memang ada orang seperti itu. Jadi orang tersebut kepoin sosial media kamu. Dan ingat, bukan cuman hari itu aja, dia konsisten. Bahkan setiap kali kamu upload sesuatu, setiap kali kamu share sesuatu, dia nimbrung di situ. Dia like dan dia komen. Bahkan yang lalu-lalu, beberapa minggu lalu, beberapa bulan lalu, atau beberapa tahun yang lalu, apa yang kamu post, dia like. Apa yang kamu post, dia komen. Padahal udah beberapa tahun yang lalu. Artinya kan begitu lama dia scroll itu, dia scroll untuk menemukan yang beberapa tahun yang lalu. Dan itu butuh perjuangan. Itu tanda bahwa orang tersebut dia suka sama kamu. Orang tersebut ada hati ke kamu. Itu yang pertama. Yang kedua, orang tersebut dia suka menatapmu. Tapi tatapannya itu lebih kepada diam-diam. Kan dia orangnya diam-diam suka kamu. Jadi dia juga diam-diam menatapmu. Baik waktu kalian berpapasan di jalan, dia menatapmu. Baik kalian ketemu langsung dalam satu kegiatan, satu acara, dia menatapmu. Kalau 1-2 kali, kita bisa bilang, oh kebetulan dia natap. Tapi kalau setiap kali berpapasan di jalan, setiap kali ketemu dalam satu kegiatan, mesti dia menatap kamu. Nah, itu perlu kamu perhatikan. Beda tatapan orang sebagai teman, tatapan orang sebagai keluarga, dengan tatapan orang yang suka sama kita. Jelas banget perbedaannya. Itu yang kedua. Nah, kemudian yang ketiga adalah orang tersebut dia berusaha, berupaya, berinisiatif untuk mendapatkan nomor kontakmu. Ya, jadi mungkin dari teman-temannya dia. Ada nggak tahu nomornya si Anu? Kalau nggak dapat dari teman-teman dia, dari teman-teman kamu, nomornya dia ada nggak? Aku boleh save dong segala macam. Nah, tujuannya apa dia berusaha untuk mendapatkan kontakmu, supaya bisa terkoneksi lebih dekat lagi, lebih akrab lagi. Dan itu
biasa dilakukan seseorang yang memang jatuh hati. Bahkan bukan cuman nomor handphonenya, bahkan sosial medianya apa, biasanya juga ditanya. Apa nama Facebooknya, apa nama Instagramnya, biasa dia tanya. Kenapa dia lakukan itu? Supaya lebih kenal kamu, supaya lebih akrab. Dan itu salah satu cara yang dia lakukan. Itu yang ketiga. Yang keempat adalah orang tersebut berinisiatif, berusaha, berupaya untuk selalu dekat dengan kamu. Makanya teman-teman, kalau kamu perhatikan, kenapa orang itu selalu ada di dekatmu? Kenapa? Kalau 1-2 kali dia ada di dekatmu karena acara tertentu, oke, masuk akal. Tapi setiap kali acara, setiap kali event, kegiatan, dan kalian bertemu, kenapa dia ada di dekatmu? Entah di sampingmu, entah di belakangmu, entah di depanmu. Itu gak perlu jauh melihat, dia ada di depanmu, di sampingmu. Kenapa dia lakukan itu? Karena dia ada suka sama kamu, ada hati ke kamu. Jadi dia coba dekat sama kamu. Dia perhatikan kamu waktu ngomong, dia dengerin kamu waktu ngomong. Dan perhatikanlah bagaimana dia cara menatapmu. Karena beda tatapan orang sebagai teman, orang yang punya hati, beda sekali. Ya, jadi itu yang keempat, berusaha untuk dekat dengan kamu. Nah, kemudian yang kelima adalah orang tersebut begitu nervous, begitu grogi, gemetar ketika ngobrol, ketika ketemu dengan kamu. Saya pernah ada di posisi ini ketika saya suka dengan seseorang. Saya ketemu saja, baru mau ketemu udah grogi. Apalagi ngobrol. Wah, itu karena memang suka banget, itu sampai lupa apa yang mau dibicarakan. Nah, kenapa nervous? Kenapa grogi? Ya karena kita suka. Kalau kita cuman biasa-biasa aja, dia teman atau bukan siapa-siapa, ya kita enjoy aja, santai aja. Tapi karena ada perasaan suka, ya otomatis itu natural. Gak bisa dibuat-buat, itu natural kalau orang itu nervous. Entah mukanya memerah, entah tangannya jadi basah, entah dia jadi gemetar. Ada banyak bahasa tubuh yang dia tampilkan dalam bentuk dia nervous ketemu ataupun ngobrol sama kamu. Itu yang kelima. Nah, kemudian yang keenam, tanda orang suka sama kita diam-diam. Yang keenam adalah orang tersebut dia fokus dengerin kamu saat kalian ngobrol, baik di depan teman-teman ataupun ngobrol pas berdua di telepon. Dia dengerin kamu, dia fokus. Bagi saya pendengar yang baik bukan cuma dengar lalu keluar telinga kiri, bukan. Bagi saya pendengar yang baik adalah dia dengar, dia mengerti karena dia fokus, lalu kemudian yang terakhir dia memberikan solusi. Itulah pendengar yang baik. Nah, dia itu seseorang yang fokus dengerin kamu waktu kamu ngobrol. Jadi dia tahu apa yang kamu sampaikan, dia tahu apa yang kamu rindukan, karena dia fokus dengerin kamu. Dia gak main handphonenya dia diletakin, dia fokus dengerin kamu atau ngobrol langsung. Ya, itu yang keenam. Yang terakhir yang perlu kita tahu, tanda orang suka sama kita diam-diam, maka yang terakhir adalah orang tersebut berusaha, berupaya untuk mengajakmu kencan. Nah, kalau sudah diajak kencan begini, ini sebenarnya udah kode yang jelas bahwa orang tersebut dia ada hati sama kamu. Karena untuk ngajak kencan itu gak mudah. Gak bisa kita asal mengajak kencan seseorang, gak bisa. Jadi ketika dia sudah mengajakmu kencan, berarti dia ada hati tuh ke kamu. Berarti dia pengen bicara yang lebih serius, pengen punya waktu ngobrol dengan kamu. Untuk itu dia mengajakmu kencan.
Ini tanda bahwa orang tersebut ada hati. Ini tanda bahwa orang tersebut suka sama kamu dengan cara mengajakmu kencan. Nah, saya berharap beberapa poin ini membantu kita untuk tajam menilai seseorang yang suka sama kita, sehingga kita boleh tahu, oh, orang ini suka sama kita. Dan siapa tahu kalian berjodoh. Oke? Ini yang boleh saya bagikan. Tetaplah semangat, antusias. Hari ini hari yang luar biasa, hari yang penuh dengan mujizat dan berkat-berkat Tuhan. God bless you.